Adik-adik semua yang ada di rumah, kita kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKBJ Cengkareng. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau boleh pertemukan kami di ibadah online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberkati kami, terus memberi kami semangat untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan, kita angkat pujian Allah itu baik. Baik bagiku di
duduk. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Halo adik-adik. Wah, kita mengucap syukur ya. Kita ada kesempatan, sekarang kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah perenungan kami ini kami boleh mengerti dan kami juga boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada sekarang kalau semua ajak kita merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Adik-adik, tahu nggak iman itu apa? Ya, siapa yang tahu? Ya, adik-adik benar. Iman itu adalah kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itu namanya iman. Nah, tapi adik-adik langsung mau tanya nih. Coba nih ya, kan adik-adik di sini semua percaya Tuhan Yesus kan? Ya, punya iman sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang langsung coba tanya. Coba kasih buktinya gimana caranya. Kasih lihat langsung. Iman kalian itu sebesar apa sih sama Tuhan Yesus? Dan bisa kasih lihat, kalau iman saya sebesar ini, ya, sebesar buah apel, ya, atau sebesar buah durian. Buah durian besar tapi banyak durinya, ya. Atau walau iman saya sebesar mobil, wah, bisa kasih tunjuk gak kalau seperti itu? Gak bisa ya adik-adik. Ya, adik-adik kalau misalkan kita lihat mobil, ya, misalkan Lause bilang, oh, Papa Lause punya mobil, ya, kemudian adik-adik tanya, coba kasih buktinya. Nah, Lause bisa kasih lihat nih, ini mobil papa saya. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik bilang, oh saya di rumah punya sepeda, nah, adik-adik bisa kasih lihat, Lause ini sepeda saya, gitu. Karena ada barangnya adik-adik. Ya, tapi kalau Lause tanya, di sini coba tunjukkan iman kepada Lause. Gimana adik-adik? Ya kan nggak bisa ya. Apa ya? Nggak bisa dikasih lihat. Nah adik-adik, caranya gimana supaya kita bisa kasih lihat orang lain kita punya iman? Nah, di dalam surat Yakobus ini dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Nah, adik-adik, itu namanya kita menunjukkan iman kita. Nah, jadi perbuatan baik kita itu menunjukkan iman kita. Nah, adik-adik, misalnya nih ya, adik-adik bilang, oh, saya suka berenang, saya suka main basket. Nah, adik-adik langsung punya cerita nih ya, ada seorang anak bernama Budi, ya. Dia punya teman namanya Anto. Nah, si Budi sama si Anto mereka teman baik, ya. Pada suatu hari si Budi bilang sama si Anto, "Tok, kita pergi yuk naik sepeda." Ya, si Anto bilang, "Oh, saya nggak punya sepeda." Kemudian si Budi bilang, "Aduh, ya udah deh, kalau gitu nanti kita tabung. Kita beli sepeda sama-sama." Wah, lalu kemudian si Budi dan si Anto ini mereka mulai menabung sama-sama. Yang mereka menabung, kemudian mereka beli satu sepeda untuk si Anto. Nah, lalu kemudian si Anto bilang, kalau sekarang udah ada sepeda, saya bisa pergi kemana aja karena saya hebat naik sepeda, kata si Anto begitu. Lalu kemudian si Budi pikir, ini dia ya, teman main saya, bisa naik sepeda bareng, kita bisa keliling-keliling kota. Ya, lalu kemudian si Budi satu hari ajak si Anto,
Tok, ayo kita naik sepeda dengan sepeda barumu, katanya gitu ya. Lalu kemudian si Anto bilang, aduh saya lagi sibuk, banyak PR, mau kerjain PR, nggak bisa deh naik sepeda sama kamu sekarang. Nah, lalu kemudian si Budi pikir, ya udahlah, mungkin memang tugasnya banyak. Ya kan sekarang online, aduh tambah sibuk ya belajar ya adik-adik ya. Lalu kemudian si Budi bilang, ya udah minggu depan ya. Lalu kemudian minggu depan si Budi panggil lagi si Anto, Tok, yuk kita pergi main naik sepeda keliling-keliling kota. Lalu kemudian si Anto bilang, aduh saya lagi nggak bisa, lagi capek, mau tidur, tanya. Lalu kemudian si Budi ajak si Anto, tapi Anto nggak pernah mau naik sepeda bareng si Budi. Ya padahal si Anto bilang apa? Wah saya hebat naik sepeda, saya bisa pergi keliling-keliling kota, ya nggak capek. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Si Budi pikir ini si Anto katanya bisa naik sepeda, katanya bisa keliling-keliling, tapi kok setiap kali diajak nggak mau, setiap kali diajak nggak bisa. Lalu kemudian si Budi pikir, jangan-jangan si Anto ini nggak bisa naik sepeda. Nah, adik-adik kemudian si Budi tanya sama mamanya, Tante, Anto itu bisa naik sepeda nggak? Lalu kemudian mamanya Anto bilang, nggak bisa, si Anto nggak pernah naik sepeda. Di situ Budi baru tahu, ternyata Anto tidak bisa naik sepeda. Nah adik-adik terkadang kita bilang, oh saya punya iman, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kita nggak pernah tunjukin dalam kegiatan kita, dalam perbuatan kita. Nah adik-adik, kalau gitu orang lain mungkin bisa sama kayak Budi. Mereka pikir, katanya percaya Tuhan Yesus, tapi kok kayak gitu sikapnya ya. Katanya orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi kok suka marah-marah. Katanya orang Kristen, tapi kok suka ngelawan orang tua. Katanya orang Kristen, kok malas belajar. Nah, banyak hal-hal lain teman-teman, adik-adik ya, yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang punya iman, yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi sekarang ya langsung mau ajak kita boleh sama-sama menjadi orang Kristen yang punya iman yang sungguh-sungguh, yang ditunjukkan melalui apa? Perbuatan kita. Ya, perbuatan kita bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari, ya, terus-menerus kita melakukan itu. Kalau kita taat orang tua, kita lakukan taat. Itu terus-menerus kita taat sama orang tua. Kita gak kurang ajar sama orang tua kita. Kita menghargai dan menghormati orang tua kita. Nah, di sekolah gimana? Kita belajar baik-baik. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita punya iman sama Tuhan Yesus. Ya, supaya orang lain lihat, oh ternyata orang Kristen itu rajin ya. Nah, adik-adik, itu bukti nyata dari iman kita. Nah, jadi kita melakukan sesuatu karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang mau nggak kita menjadi orang Kristen yang punya iman sama Tuhan Yesus? Mau ya? Dan kita juga menunjukkannya melalui apa? Perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Nah, jadi adik-adik sekarang kita bisa jadi anak-anak yang baik, yang taat orang tua, ya, yang rajin belajar, yang rajin ibadah. Kalau sekarang mungkin kita ibadahnya online, nah kita rajin nih ibadah untuk menunjukkan iman kita sama Tuhan Yesus. Terus apalagi? Kita bisa jadi anak yang baik di sekolah dengan cara rajin belajar. Nah, adik-adik, ya, dengan cara-cara ini kita bisa menunjukkan ya iman kita melalui perbuatan kita. Nah, jadi kalau orang lain tanya, coba tunjukin iman kamu. Nah, kita bisa kasih lihat, ini aku udah rajin ibadah. Nah, ini bukti nyata imanku kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi
melakukan perbuatan baik karena menunjukkan iman sama Tuhan Yesus. Amin ya adik-adik. Yuk kita sekali lagi bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki iman yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau juga memberikan kami kesempatan boleh menunjukkan iman kami melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menunjukkan iman kami kepada Engkau. Bapa, biarlah Engkau juga boleh mengajar kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat menunjukkan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya adik-adik boleh terapkan firman Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Yuk sama-sama kita mau responi firman Tuhan, kita angkat pujian. Kuat, hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk sama-sama kita menutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Tapi kiranya kami boleh mendapatkan sukacita yang indah dari-Mu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya ya. Bye-bye.